Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Laura Nafika Yamani. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Kali ini kita akan membahas tentang topik biomarker pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau yang dikenal dengan PD3I. Sebelum membahas biomarker yang spesifik untuk PD3I, ada baiknya kita pelajari dulu biomarker secara umum. Biomarker atau biological marker atau penanda biologis merupakan indikator terukur yang dapat menceritakan kepada kita suatu kondisi kesehatan dan penyakit dari seseorang. Sebagai contoh, melihat indikator sehat atau tanda gangguan kesehatan secara fisik menggambarkan proses biologis yang terjadi di dalam tubuh, termasuk detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Biomarker dapat digunakan untuk yang pertama, mengetahui proses patologis penyakit di dalam tubuh, mengetahui adanya penyakit, kemudian melihat atau memonitor stadium dari penyakit, kemudian melihat tingkat keganasan penyakit, dan gangguan fungsi organ. Kemudian yang kedua, biomarker digunakan untuk melihat respon seseorang terhadap treatment atau pengobatan yang diberikan kepada individu tersebut, apakah sensitif atau resisten. Kemudian yang ketiga, biomarker digunakan untuk melihat kondisi psikologis, apakah seseorang mengalami stres, depresi, dan lain sebagainya. Biomarker dapat dikarakterisasikan sebagai biological properties atau molekul atau apapun yang dapat dideteksi dan terukur dari bagian tubuh seperti darah dan jaringan untuk melihat kondisi normal atau abnormal sebagai tanda kemunculan suatu penyakit. Biomarker dapat berupa sel, molekul, gen, produk gen, enzim atau hormon, atau bahkan perubahan fungsi organ juga dapat digunakan sebagai biomarker. Banyak biomarker baru yang telah ditemukan dan riset tentang biomarker sudah berkembang. Dan penemuan biomarker ini kemudian digunakan untuk pengembangan obat dan terapi maupun alat diagnostik di bidang kedokteran. Tujuan identifikasi atau deteksi biomarker yang sekarang ini cukup berbeda dengan yang dulu. Biomarker yang dikenal dulu atau yang disebut sebagai klasik biomarker adalah semua parameter yang merupakan hasil pemeriksaan di laboratorium untuk membantu dokter memberikan keputusan diagnosis dan menentukan jenis terapi atau pengobatan apa yang harus diterima. Jadi, biomarker diidentifikasi dari pasien atau orang yang sedang sakit. Sedangkan yang sekarang, biomarker digunakan juga untuk upaya pencegahan terhadap suatu penyakit. Dan identifikasi biomarker dilakukan tidak hanya pada orang sakit, tetapi juga pada kelompok orang sehat yang berisiko. Sehingga biomarker yang sekarang digunakan untuk tujuan deteksi dini. Biomarker yang berkembang saat ini ada 3 pendekatan, yaitu yang pertama genomik pada tingkat gen yang diidentifikasi, kemudian proteomik, level protein, dan metabolomik, mengidentifikasi molekul kimia yang penting dan melihat proses fungsi organ tubuh. Tipe biomarker berdasarkan status penyakit. Yang pertama ada prediction marker untuk menggambarkan apakah ada risiko penyakit yang akan muncul. Kemudian yang kedua detection marker untuk mendeteksi atau mengidentifikasi sumber penyakit. Kemudian yang ketiga diagnosis marker sebagai dasar untuk mendiagnosis suatu penyakit. Dan yang keempat, prognosis marker untuk memonitor perkembangan dari suatu penyakit, bagaimana tingkat keparahan penyakit, bagaimana tingkat keberhasilan pengobatan yang diberikan. Kemudian tipe biomarker berdasarkan biomolekul, di sini ada 4, DNA, RNA, protein, dan karbohidrat. Identifikasi dari biomolekul ini nantinya akan dikaitkan dengan gangguan proses metabolisme tubuh atau gangguan kesehatan. Kemudian tipe biomarker yang lain, ini yang pertama ada imaging marker dengan memotret struktur atau gambaran tubuh, baik sel, jaringan maupun organ tubuh. Ini untuk melihat apakah kondisi organ tubuh normal atau abnormal.
Kemudian yang kedua, pathological marker seperti sel, hormon untuk melihat dan mempelajari bagaimana suatu penyakit terjadi dan membantu dokter mendiagnosis berbagai penyakit. Kemudian yang terakhir, in silico marker ini digunakan untuk identifikasi senyawa aktif sebagai kandidat obat secara in silico atau computerized. Kemudian karakteristik dari biomarker yang ideal, ini yang pertama memiliki sensitivitas, spesifisitas, akurasi, dan nilai prediksi yang tinggi. Kemudian aman dan mudah untuk diukur. Kemudian yang ketiga biayanya efisien untuk proses follow up. Kemudian yang keempat dapat dimodifikasi pengukuran dari biomarker sesuai dengan treatment yang dilakukan. Kemudian yang kelima, hasil pemeriksaannya konsisten, tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender dan suku atau etnik. Sebagai contoh pemeriksaan biomarker level glukosa darah yang digunakan sebagai biomarker dari penyakit diabetes. Misalkan orang dengan kondisi prediabetes memiliki kadar gula lebih dari ambang normal dan jika tinggi bisa berpotensi terkena diabetes. Kemudian contoh yang lain, melihat gambaran struktur organ, misalkan otak, yang digunakan untuk mendiagnosis adanya penyakit multiple sclerosis. Kemudian contoh yang lain, ini mendeteksi adanya substansi biologis seperti keberadaan enzim di dalam darah maupun jaringan yang dapat menjadi indikator terhadap suatu gangguan kesehatan. Kemudian juga khusus pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, biomarker yang akan digunakan adalah antibodi atau antitoksin. Kemudian contoh biomarker yang lain adalah dengan mendeteksi perubahan yang terjadi pada DNA atau materi genetik. Kemudian juga bisa melihat gambaran struktur dari sel, jaringan organ tubuh, dan lain sebagainya sebagai biomarker untuk mendiagnosis adanya suatu penyakit. Untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, keberhasilan dari imunisasi sangat tergantung dari cakupan imunisasi dan mutu pelayanan imunisasi. Dengan tingginya angka cakupan dan mutu imunisasi, maka tingkat imunitas juga akan ikut tinggi. Sehingga dengan cakupan dan imunitas yang tinggi, maka tingkat morbiditas dan mortalitas dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat menurun. Cakupan vaksinasi tinggi sangat tergantung dari partisipasi masyarakat dan ketersediaan vaksin. Manajemen dan kualitas pelayanan ini dapat memastikan kualitas vaksin yang diberikan dan didistribusikan. Kemudian keberhasilan dari vaksinasi dapat dilihat dari hasil surveillance, bagaimana prevalensi dan insiden dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jika cakupan vaksin tinggi, ditemukan kasus tinggi, maka yang perlu menjadi perhatian apakah data cakupan valid. Jika iya, perlu melihat kualitas dari vaksin dengan mengukur tingkat imunitas. Status imunisasi lengkap pada balita seharusnya sebanding dengan imunitas atau daya proteksi yang baik, sehingga diperlukan pemeriksaan serologi yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui proporsi balita dengan status imunisasi dasar lengkap dengan imunitas baik. Sebagai contoh di sini, data Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa pemeriksaan serologis yang dilakukan secara random pada kelompok balita dengan status imunisasi dasar lengkap, beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi masih memerlukan perhatian karena daya proteksi yang masih kurang, misalkan difteri dan tetanus. Dari data ini perlu dianalisis apakah pada kelompok bayi dengan status imunisasi dasar lengkap dan dengan daya proteksi yang rendah ini disebabkan oleh kualitas vaksin yang diberikan atau disebabkan oleh kondisi kesehatan atau gizi dari bayi. Sehingga sangat penting melakukan monitoring yang menghubungkan serosurvei dan survei coverage. Dari hasil tersebut dapat melihat keberhasilan cakupan vaksinasi yang diimbangi dengan mutu vaksin yang baik.
Sekarang kita akan membahas tentang apa itu serosurvei. Serosurvei adalah survei tingkat imunitas pasca imunisasi dengan melakukan pemeriksaan serologi untuk mendeteksi biomarker yang terkait langsung dengan riwayat vaksinasi. Dan ini dapat dinilai secara objektif. Biomarker visual, kemunculan jaringan parut akibat vaksin. Ini hanya terjadi untuk vaksin tertentu, misalkan BCG. Kemudian menggunakan biomarker serologis, ini merupakan pemeriksaan antibodi sebagai hasil respon terhadap vaksin yang diberikan. Pertimbangan penggunaan biomarker untuk mengklasifikasikan riwayat vaksinasi dengan tujuan yang pertama untuk melihat efektivitas vaksin. Misalkan pada vaksin campak, optimum diberikan pada kelompok bayi usia 9 bulan karena vaksin campak memiliki efektivitas lebih dari 85% ketika diberikan pada kelompok bayi dengan usia 9 bulan. Kemudian yang kedua, untuk melihat durasi kekebalan berdasarkan jenis vaksin. Misalkan tipe live attenuated vaksin atau vaksin yang dibuat dari kuman hidup yang dilemahkan, ini memiliki kekebalan yang lebih lama dibandingkan dengan tipe yang inactivated vaksin atau vaksin yang dibuat dari kuman yang dimatikan. Sehingga untuk tipe inactivated vaksin biasanya diperlukan untuk diberikan beberapa dosis. Yang ketiga, untuk melihat apakah imunitas atau kekebalan yang terbentuk mulai berkurang dengan durasi waktu dan untuk menentukan apakah diperlukan pemberian booster. Kemudian yang keempat, penggunaan biomarker ini memiliki keterbatasan karena tidak bisa membedakan apakah antibodi yang terbentuk itu merupakan respon dari penerimaan dosis pada imunisasi rutin ataukah dari pemberian booster. Kemudian yang kelima, penggunaan biomarker ini bisa digunakan untuk membedakan apakah antibodi yang terbentuk merupakan respon dari vaksinasi ataupun merupakan respon dari infeksi alamiah. Tetapi untuk penyakit tetanus, antitoksin yang terbentuk tidak bisa digunakan untuk membedakan apakah itu merupakan respon dari vaksinasi ataupun dari infeksi alamiah. Sedangkan penyakit hepatitis, respon antibodi ini bisa digunakan untuk membedakan. Misalkan deteksi dari antibodi HBC itu hanya diperoleh ketika seseorang terpapar secara alamiah. Sedangkan untuk HBs, anti-HBs ini orang yang mendapatkan vaksin maupun orang yang terpapar secara alamiah akan dideteksi dua-duanya. Data serosurvei memberikan informasi tentang kekebalan populasi yang melengkapi data survei cakupan vaksinasi. Dan data ini bisa digunakan untuk membuat suatu kebijakan atau strategi mulai dari pengenalan vaksin hingga verifikasi eliminasi penyakit. Ada kelebihan dan kelemahan dari survei cakupan atau coverage survei dengan serosurvei. Kelebihan coverage survei. Yang pertama, biaya relatif murah untuk survei cakupan dibandingkan dengan serosurvei. Yang kedua, dapat membedakan apakah dosis yang rutin atau sudah mendapatkan booster. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi mana yang sudah mendapatkan vaksin dan yang belum. Untuk kelebihan serosurvei itu yang pertama dapat mengukur biomarker secara objektif, yang kedua penanda yang baik untuk resiko penyakit, jika daya proteksi baik maka resiko penyakit rendah. Yang ketiga berguna untuk anak yang lebih besar dan orang dewasa, jika tidak ada riwayat atau tidak ada informasi terkait dengan vaksin apakah sudah mendapat vaksin atau belum. Dari hasil pemeriksaan serosurvei ini bisa diketahui status imunitas dari orang tersebut. Kemudian kelemahan dari coverage survei ini biasanya recall bias.
kecuali tingkat dokumentasi yang tinggi. Kemudian tidak dapat mengukur kekebalan penyakit. Untuk kelemahan serosurvei, ini yang pertama tidak dapat membedakan apakah respon yang diperoleh itu dari vaksinasi ataukah dari infeksi alamiah untuk kebanyakan penyakit. Kemudian yang kedua, tidak dapat mengukur respon imun yang dimediasi sel. Ketiga, memerlukan kapasitas teknik yang tinggi. Dan yang keempat, biayanya relatif tinggi. Ini merupakan prinsip perbedaan dari coverage survei dengan serosurvei. Coverage survei atau survei cakupan vaksin ini yang dilihat adalah populasi yang menerima dosis vaksin. Sedangkan serosurvei ini yang dilihat adalah kekebalan populasi. Jika data dari kedua survei ini mewakili populasi, maka data tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah program imunisasi ini dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua juga dari data kedua survei ini bisa saling melengkapi. Sebagai contoh, melakukan serosurvei untuk tingkat antibodi tetanus pada kelompok perempuan usia 15-39 tahun di Kambodia. Di sini level antibodi dibagi menjadi 3, seroprotection, long-term protection, dan no protection. Level antibodi ini dikaitkan dengan titer antibodi tetanus yang terukur. Dikatakan no protection ketika titer antibodinya itu kurang dari 0,01, sedangkan bersifat seroprotection ketika titer antibodinya di antara 0,09 sampai 0,1, dan bersifat long term protection ketika titer antibodinya lebih dari sama dengan 1. Pada grafik ini menunjukkan wanita dengan usia di atas 25 tahun semakin banyak yang memiliki antibodi tetanus yang sifatnya long term protection. Kemudian kita lihat pada kelompok wanita yang memiliki pengalaman melahirkan atau yang disebut sebagai parus, ini memiliki antibodi tetanus yang sifatnya long term dibandingkan dengan kelompok wanita yang belum memiliki pengalaman melahirkan atau yang disebut sebagai nulliparous. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua faktor. Jadi yang pertama, wanita yang memiliki pengalaman melahirkan mungkin sudah mendapatkan vaksin. Kemudian yang kedua, wanita yang memiliki pengalaman melahirkan ini pernah atau mengalami infeksi secara alamiah sebagai resiko proses melahirkan. Selain itu juga dengan melakukan serosurvei dapat memberikan penjelasan mengapa program vaksinasi itu dikatakan berhasil dan mengapa dikatakan gagal, atau ketika ada perbedaan dari hasil vaksinasi. Misalkan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan dari vaksin. Yang pertama, rantai dingin. Jadi ketika rantai dingin ini rusak atau defective cold chain, ini bisa menyebabkan kualitas dari vaksin akan turun dan kemudian bisa menyebabkan kegagalan dari proses vaksinasi. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan sifat imunogenisitas dari vaksin atau kualitas dari vaksin. Jadi dengan melakukan serosurvei kita bisa melihat apakah vaksin itu bekerja atau bisa direspon oleh tubuh di dalam suatu populasi. Ini contohnya pada negara industri, ini ada sekitar 2-3% anak-anak yang menerima vaksinasi campak pertama ternyata tidak mengembangkan antibodi PRN sebagai respon dari vaksin measles, dan ini diamati dari hasil serosurvei. Kemudian juga dari serosurvei ini kita mengetahui bahwa sisa antibodi campak dari ibu ini ternyata bisa mengganggu respon imun bayi dari pemberian vaksin campak. Kemudian yang terakhir, ada kemungkinan dari hasil serosurvei ini akan menemukan
kelompok anak yang setelah diberikan vaksin ternyata titer antibodinya itu cukup rendah. Sebagai contoh, serosurvei pada vaksin pentavalen yang diberikan pada kelompok balita usia 12-23 bulan di 3 wilayah di negara Afrika. Dari tabel ini menunjukkan adanya perbedaan antara persentase administratif coverage, kemudian coverage survei, dan serosurvei. Administratif survei ini adalah data yang terlaporkan di setiap daerah. Sedangkan coverage survei ini meliputi data dari kartu vaksin, kemudian data yang tercatat di EPI Register, dan hasil interview dari ibu. Kemudian serosurvei ini yang terukur adalah jumlah atau titer dari antitoksin tetanus yang lebih dari 0,15 yang dikatakan memiliki sifat protection atau seroprotection. Dari tabel tersebut ada perbedaan data. Ada daerah persentase tingkat imunitasnya baik pada populasi sebanding dengan persentase cakupan imunisasi seperti di daerah Hintalo. Tetapi ada juga yang sebaliknya seperti di Arbegona. Jadi dengan melakukan coverage survei dan serosurvei merupakan cara terbaik untuk memonitor program vaksinasi yang dilakukan. Untuk melakukan serosurvei bisa dengan melakukan pengumpulan sampel darah dengan metode dried blood survey seperti pada slide. Ini menggunakan kertas selulus. Dan ini merupakan serosurvey kit, bisa melakukan pemeriksaan sampel secara langsung di tempat pengambilan sampel karena tidak harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Metode ini merupakan metode yang sederhana dan cepat. Ini merupakan grafik perbedaan pemeriksaan sampel uji antitoksin tetanus dengan metode DBS, dried blood survey, dan serum sebagai gold standard pada kelompok balita. Dan dari grafik ini menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya terbukti untuk sampel DBS bisa digunakan untuk serosurvei, dan metode DBS ini merupakan pengambilan sampel yang cukup sederhana dan cepat jika dibandingkan dengan pengambilan sampel serum darah. Sama halnya dengan pemeriksaan antitoksin tetanus, pemeriksaan antibodi measles pada kelompok dewasa tidak memberikan perbedaan hasil uji antibodi antara sampel yang diambil dengan metode DBS dan serum sebagai gold standard. Ini merupakan contoh lain pemeriksaan untuk serosurvei dengan menggunakan sampel oral fluid. Kemudian hasil pemeriksaan dari antitoksin tetanus dibandingkan dengan sampel serum sebagai gold standard. Pada grafik ini memang ada perbedaan antara titer antitoksin yang diperoleh dari sampel oral fluid dengan sampel yang diperoleh dari serum. Tetapi dari perbedaan ini sifatnya konsisten, di mana semakin tinggi antitoksin yang berada pada serum, maka antitoksin pada oral fluid juga semakin tinggi. Sehingga dengan penggunaan sampel oral fluid ini masih tetap bisa dilakukan, tetapi harus dengan menggunakan konversi titer antibodi sehingga nilainya nanti sama halnya dengan gold standard yang berasal dari sampel serum. Ya, sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa memang penting untuk melakukan monitor antara coverage survei dengan serosurvei untuk kita melakukan penilaian apakah program vaksinasi yang sudah berjalan itu dikatakan berhasil. Kemudian juga ketika program vaksinasi itu dikatakan berhasil, tujuan akhirnya apakah sudah mampu menurunkan kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.